Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami ingin menyampaikan kabar gembira untuk semua honorer yang terdata di database BKN. Di sini kita akan membahas 6 kesimpulan rapat Komisi 2 dengan Menpan RB dan juga BKN ini terkait dengan upaya penyelesaian atau penataan honorer ya, paling lambat Desember 2024 sebagaimana amanat yang tertera teman-teman ya di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi di sini kita langsung bahas saja teman-teman ya. Di sini sudah ada kami dapatkan datanya, kesimpulan rapat kerja rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menpan dan juga BKN ya per 13 Maret 2024. Jadi langsung saja Bapak Ibu kita bacakan. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non ASN sebagaimana amanat pasal 85 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Jadi sebenarnya daerah itu sudah dilarang teman-teman ya untuk melakukan terus yang namanya pengangkatan tenaga non ASN karena yang akan dituntaskan itu adalah honorer yang sudah terdata di dalam database BKN sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, sehingga memang wajar ya bahwa setiap pejabat pembina kepegawaian atau Pemda itu dilarang untuk melakukan pengangkatan tenaga non ASN supaya tidak bertumpuk ya, karena honorer sekarang terdata di database BKN itu ada sekitar 2,3 juta teman-teman ya, itu yang harus dituntaskan dulu. Kemudian yang kedua, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pan RB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi seperti itu ya. Ini sudah di warning langsung oleh Menpan RB ya bahwa akan memberikan sanksi tegas teman-teman ya kepada PPK yang ternyata masih melakukan pengangkatan tenaga non ASN. Karena memang sudah ada aturannya, sudah ada amanat di pasal 65 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Kemudian yang ketiga, Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Pan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Jadi yang kabar gembiranya untuk non ASN yang terdata di database BKN itu ada di poin ketiga. Artinya Komisi DPR RI itu mendukung kinerja dari Kemenpan RB agar nantinya Kemenpan RB menyediakan formasi sesuai dengan jumlah honorer yang ada di database BKN. Jadi yang akan diprioritaskan untuk dituntaskan menjadi ASN itu adalah honorer atau tenaga non ASN yang masuk dalam database BKN Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Poin ketiga ini luar biasa ya, ini menjadi patokan kita tentang nasib tenaga non ASN di tahun 2024. Jadi Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Pan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K itu disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Oke. Kemudian mendorong Kementerian Pan RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non ASN yang ada di setiap instansi. Artinya apa? Ini belajar pengalaman di 2021, 2022, 2023 yang mana ajuan formasi dari Pemda itu tidak sesuai dengan jumlah tenaga non ASN yang ada di setiap instansi. Nah, inilah yang akan coba diperkuat oleh Kemenpan RB, bagaimana pemerintah daerah itu mengusulkan formasi betul-betul disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN yang nantinya terdata di dalam database BKN, karena itulah nantinya yang akan dituntaskan Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira.
Kemudian yang kelima, Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai P3K tahun 2021 sampai 2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemudian keenam, yang terakhir ya, terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI, Menteri Pan-RB dan BKN akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya. Jadi sebenarnya ada sekitar 1,7 juta formasi ya yang honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2024, dan menurut Menteri Pan-RB tes itu hanyalah formalitas, teman-teman. Namun di sini kabar buruknya ada sekitar 20% yang berpotensi kehilangan. Mungkin saja dari beberapa honorer yang masuk dalam database itu kemungkinan ada yang tidak memenuhi syarat, tapi jangan khawatir karena nantinya di sini Komisi 2 DPR RI, Menpan RB dan BKN akan kembali membahas lebih lanjut, teman-teman ya, pada rapat kerja berikutnya. Seperti itu kira-kira ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya untuk seluruh honorer yang terdata di dalam database BKN. Tenaga honorer itu pencatatannya. Dari awal saya udah bilang, Saudara Menteri, kalaupun nanti kita bisa menyelesaikan 2,3 ini, masih ada PR berikutnya ya, yang harus kita pikirkan bagaimana mencari solusi mereka. Memang betul, kalau yang 2,3 juta ini kita buka-buka terus, ya nggak selesai-selesai. Tapi bukan artinya ini penyelesaian akhir terhadap masalah tenaga honorer. Masih ada lagi yang lain, termasuk tenaga kesukarela, ada macam-macam itu. Nanti kita ulangi juga dalam kesimpulan. Terakhir Bu Rosi. Makasih pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan komisi beserta teman-teman dan Pak Menteri beserta jajarannya. Saya hanya membawa jeritan daripada daerah-daerah terpencil, khususnya Kalimantan dan Papua. Yang termasuk tenaga ASN ini adalah termasuk juga dosen yang ada di PTN. Nah, sedangkan perguruan tinggi swasta sekarang tidak diberikan lagi kesempatan untuk ada dosen ASN. Padahal di daerah terpencil sangat membutuhkan sekali tenaga dosen yang notabene prodi-prodi yang tidak bisa disediakan, mereka mengharapkan adalah ASN. Permasalahannya adalah perguruan tinggi swasta yang telah menyekolahkan dosen-dosen sampai mempunyai NIDN dan sertifikasi dosen. Begitu ada peluang ASN di PTN, berbondong-bondong mereka melamar ke ASN. Alangkah ironisnya, perguruan tinggi swasta yang di daerah-daerah khususnya Papua, Kalimantan Selatan yang susah payah mendidik dosennya itu sudah tidak dikasih ASN untuk dosen di PTS, malah dosen-dosen yang sudah berkualifikasi, sudah sertifikasi dosen melamar di ASN diterima. Ini permasalahan seluruh Indonesia saya rasa. Dan saya mohon sebagai Menpan RB, baik diberikan afirmasi kepada daerah-daerah terpencil yang membangun SDM di tanah Papua, Kalimantan, Maluku itu untuk diberikan juga dosen ASN, barang satu kampus itu 5-6 dosen dari 2 juta sekian itu, agar mereka juga masyarakat yang mendirikan perguruan tinggi di sana itu ada perhatian dari pemerintah, karena pendidikan ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga. Jadi saya terakhir berpantun buat Pak Menteri, karena saya sangat berharap sekali masalah yang untuk dosen